Udah Bu Juni? Mute Bu, unmute, unmute. Oke, kita mulai ya Bu Irma ya. Iya. Jadi untuk yang pertama, saya sebagai coach, Bu Irma sebagai... Bapak Ibu sebentar ya, kalau belum ada tanda rekaman itu jangan mulai dulu. Enggak, ini sudah Bu. Sudah Bu, sudah ada. Ini yang rekam saya ya Bu? Kurang tahu, coba. Belum paham aku. Sama ya Bu. Tapi kayaknya sudah terekam ya Bu ya. Iya, iya. Gimana? Lanjut. Iya, saya yang dijadikan ini kayaknya. Oh, sudah ada di situ tandanya tempat Bu Irma ya? Iya. Nanti kalau stop gimana ya? Oh ya, udah Bu. Udah ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ya Bu. Sebentar Bu, ngamanin. Oke Bu. Oke, baik Bu Irma. Jadi untuk yang pertama, saya sebagai coach, Bu Irma sebagai kuci ya. Ya. Baik, kita mulai ya Bu. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Irma. Ini sepertinya Bu Irma ada yang ingin disampaikan ya dengan saya ya sepertinya ya. Iya Bu, saya bingung terhadap siswa saya itu. Rasanya kok dalam belajar itu kok kurang semangat, datang pagi juga kurang semangat gitu loh Bu. Boleh Bu, saya siap mendengarkan apa yang ingin Bu Irma sampaikan ya. Nah, apa sih yang Ibu harapkan nanti dari percakapan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan supaya siswa-siswa saya itu menjadi lebih semangat dalam belajar, kemudian datang ke sekolah pagi itu sudah mempunyai motivasi gitu Bu. Itu yang saya ingin harapkan itu Bu. Oh, jadi dari yang saya tangkap ini Bu Irma itu di sekolah itu banyak muridnya yang kurang motivasi untuk belajarnya ya Bu ya. Jadi mungkin kurang fokus dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, jadi dari itu lalu pengamatan Ibu itu mengapa sih kok murid-murid Ibu itu di kelas itu kurang fokus, kemudian motivasi belajarnya itu kurang, menurut pengamatan Ibu itu seperti apa gitu? Kalau saya lihat-lihat itu Bu, siswa-siswa saya tuh banyak yang begadang, kemudian ada siswa itu yang tinggalnya itu hanya dengan kakaknya, karena orang tuanya itu ke ladang dan sesekali atau seminggu sekali pulangnya itu Bu. Motivasi untuk datang ke sekolah itu nggak maunya kayaknya, jadi kurang semangat gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kurang dukungan juga dari orang tua gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid-murid Ibu? Nah, kalau kondisi yang saya harapkan itu saya menginginkan siswa datang pagi ke sekolah itu dengan membawa semangat gitu Bu, membawa semangat sehingga pun teman-teman lain juga termotivasi karena keaktifan siswa itu, datang sudah dengan senyum. Nah,
Seperti itu Bu, semangat itu kondisi yang ingin saya harapkan gitu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Kalau begitu, Bu, adakah yang bisa Bu Irma lakukan gitu? Apa mungkin yang bisa Ibu Irma lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid Ibu ini? Kalau saya lihat dengan kondisi, siswa saya ini, mungkin saya salah satunya akan melaksanakan atau melakukan segitiga restitusi, Bu, supaya saya lebih tahu apa masalahnya, siswa saya ini kok tidak termotivasi dengan baik gitu, Bu. Mungkin salah satunya itu, Bu. Seperti itu ya Bu Irma ya. Jadi Bu Irma akan menggunakan segitiga restitusi seperti itu ya. Iya. Ya, bagus itu ya Bu menurut saya. Lalu Bu, kira-kira adakah metode yang pernah berhasil yang Ibu lakukan di kelas Ibu sebelumnya? Kalau metode yang sudah saya lakukan itu, saya ngajak ngobrol siswa itu, Bu. Saya ajak ngobrol, obrol santai itu ya, Bu. Jadi di luar jam pembelajaran sehingga supaya lebih mengetahui masalah-masalah siswa saya ini, gitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya. jadi Bu, jika di rating gitu, Bu, dari angka 1 sampai angka 10 gitu, Bu, menurut Ibu seberapa sih tingkat keberhasilan metode tersebut, Bu? Metode yang sudah saya lakukan itu tingkat keberhasilannya mungkin di skala 7, Bu, saat Skala ini. 7 ya, Bu, ya? Iya. Mhm. Nah, kalau begitu berarti, Bu Irma itu mengharapkan ada di rating berapa mungkin ke depannya nanti? Nah, kalau motivasi anak ya saya menginginkan sampai ke 10, Bu, ya. Supaya, 10, Bu, ya? pembelajaran jadi menyenangkan, aktif gitu, sesama siswa juga saling memotivasi, sangat termotivasi. Oh, gitu ya, Bu. Jadi untuk meningkatkan ratingnya menjadi 10 itu kan berarti ada yang harus kita lakukan ya, Bu, ya. Nah, jadi nih menurut Ibu sih, apa sih rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya menurut Bu Irma supaya Bu Irma ini bisa meningkatkan ratingnya tersebut tadi? Kalau menurut saya salah satunya saya dengan siswa itu, ada segitiga restitusi yang, akan saya lakukan lebih lanjut. Kemudian saya ingin ngobrol, Bu, dengan orang tua siswa supaya, sama-sama mengetahui kondisi siswa ini baik di rumah dan di sekolah, apa memang seperti itu siswanya atau ada masalah lain gitu, Bu. Jadi saya ingin, melakukan ngobrol gitu dengan orang tua siswa. Oh, gitu ya, Bu, ya. Nah, dari apa yang ingin Bu Irma rencanakan ke depannya, nah di sini siapa sih yang bisa membantu Ibu itu untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau pihak yang membantu rencana saya itu, karena kita ada segitiga ya, Bu, antara siswa, orang tua, dan sekolah. Mungkin seperti itu, Bu, yang membantu. Oh, baik Bu Irma. Nah, dari rencana yang telah Bu Irma akan buat ke depannya nih, kapan kira-kira Bu Irma bisa mulai untuk melaksanakan rencana tersebut? Eee, Mungkin dalam waktu 2 hari ini saya sudah bisa mulai, Bu, dengan, siswa saya yang mengalami hal itu. Besok saya siapkan apa saja yang dibutuhkan dan 2 hari ke depan saya bisa eksekusi. Oh, gitu. Seperti itu, Jadi Bu. secepatnya gitu ya Bu Irma Iya, ya? secepatnya, heeh. Jadi dari yang sudah Ibu harapkan tersebut, komitmen komitmennya seperti apa sih yang Ibu lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik ke depannya gitu, Bu? Kalau komitmen yang saya lakukan itu saya harus konsisten, Bu, ya. Saya harus konsisten, continue karena ini kan, apa namanya, siswa ini motivasinya kan nggak hanya saat itu juga, mungkin besok
lain lagi gitu, seperti itu Bu. Jadi saya mesti continue, mesti konsisten melakukan ini gitu. Jadi konsisten ya Bu ke depannya terus-menerus gitu ya Bu ya dilakukan gitu ya. Jadi supaya Iya. ya kita bisa itu belajarnya semakin semangat gitu Bu ya. Mhm. Nah, kemudian Bu Irma, adakah dukungan dari pihak lain mungkin yang Ibu butuhkan dari segi yang Ibu sampaikan tadi? Kalau dukungan dari pihak lain itu, mungkin dukungan dari orang tua, dukungan dari pihak sekolah, itu Bu. Itu Bu. Seperti itu ya Bu. Nah, jadi dari yang sudah kita obrolin dari tadi sampai sekarang, bagaimana perasaan Ibu Irma setelah kita berbincang-bincang beberapa saat tadi ini Bu? Apa yang Ibu rasakan gitu? Perasaan saya itu menjadi lebih terbuka, ya Bu. Jadi saya tahu bagaimana yang akan saya lakukan ke depannya untuk siswa saya ini. Oh, gitu ya Bu. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Irma sampaikan? Hal lain itu kayaknya nggak ada Bu, sudah Bu. Sudah ya Bu Irma ya? Iya Bu. Jadi Bu Makasih Irma dulu ya, jadinya saya tahu apa yang mesti saya lakukan ke depannya ini untuk mengatasi siswa-siswa di kelas saya. Jadi Bu Irma sudah menemukan sendiri ya solusinya dari apa permasalahan yang Bu Irma hadapi nih terkait dengan murid-muridnya yang motivasi belajarnya rendah. Jadi Bu Irma sudah menemukan sendiri solusinya apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Iya, iya Bu, seperti itu. Ya, Makasih Bu ya. sama-sama Bu Irma. Bentar Bu, Ya. nanti ini kita potong. Udah Bu? Oke, gimana Bu? Sudah? Sekarang gantian saya ya. Ya. Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam Bu Irma. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana dengan Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Nah, kemarin nih Bu, ada nelpon saya nih. Ada apa ya Bu? Apa ada hal yang ingin disampaikan ya? Gini Bu Irma, kira-kira Bu Irma ada waktu nggak ini sebentar? Nggak lama kok. Saya ingin bercerita ini Bu. Oh iya, silahkan Bu, mungkin 10 sampai 15 menit kita bisa ngobrol sama-sama Ibu ya. Iya bener Bu. Iya. Jadi di sini saya ada sedikit
problem gitu ya Bu, terkait di kelas saya. Jadi ada beberapa siswa di kelas saya itu Bu yang, eee, keaktifan dalam belajarnya itu tuh sangat minim gitu Bu. Jadi di dalam kelas itu dia banyak, ya banyak diemnya, kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan kadang mungkin malah tidur-tiduran, terus nggak semangat seperti itu loh Bu Irma. Jadi saya tuh ingin dapat solusinya gimana sih supaya dapat bisa meningkatkan keaktifan, murid-murid saya dalam pembelajaran, seperti itu Bu Irma. Nah, jadi apa yang sebetulnya Ibu harapkan nih dari pembicaraan kita, pada hari ini? Ya, saya harapkan Bu dari pembicaraan kita hari ini, ya saya itu ingin menemukan solusi Bu, bagaimana sih caranya supaya ke depannya ini murid-murid saya itu semuanya dapat berperan aktif dalam pembelajaran di kelas gitu Bu. Jadi nggak hanya yang itu-itu saja, semuanya terlibat aktif Iya. maunya gitu loh Bu, semuanya fokus, jadi menghadirkan fokus dalam pembelajaran, jadi bisa memahami apa sih tujuan pembelajaran yang ingin tercapai gitu Bu. Seperti itu keinginan saya sebenarnya Bu. Iya, jadi, Ibu mengharapkan semua siswa di kelas Ibu itu, mempunyai keaktifan yang bagus ya. Iya, Kalau dilihat sudah Ibu telusuri belum masalah ini? Kenapa kok siswanya itu, hanya itu-itu saja yang aktif? kalau dari penelusuran saya Bu ya, untuk siswa yang tidak aktif ini, setelah saya amati gitu Bu, mereka itu yang tidak aktif ini ya dari rumah itu kadang berangkatnya juga terlambat, Bu. Setelah saya tanya-tanya, kenapa kok datangnya terlambat, itu mereka bilangnya ya karena nggak ada yang ngantar, Bu. Bangunnya kesiangan, orang tuanya udah sibuk juga dengan aktivitas mereka. Kemudian saya tanya juga, ternyata mereka itu nggak sarapan pagi di rumah gitu, Bu. Jadi mungkin berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Jadi menurut saya tuh yang saya pikir itu mereka itu dalam pembelajaran itu di sekolah itu, ya udah yang penting hadir di sekolah, kemudian yang mereka tunggu-tunggu itu ya waktu istirahat gitu loh, Bu, atau mungkin karena mereka tuh iya, seperti itu, kalau udah waktu istirahat datang, udah itu senang sekali gitu dia itu kan. Karena ya ternyata di rumah itu nggak diperhatikan dulu, diberi Oh, sarapan gitu kan. Jadi menurut saya ya sepengamatan saya itu kurangnya perhatian juga dari orang iya. tua di rumah, Bu, karena kesibukan orang tuanya tersebut. Iya, jadi banyak anak yang, kurang diperhatikan ya oleh orang tuanya, sampai sarapan pun jadi ketinggalan gitu ya. Nah, pengamatan Ibu gimana nih Iya. mengenai hal itu? Ya, itu tadi Bu, sepengamatan saya itu ya karena kurangnya perhatian tadi, sehingga mereka itu ya datang ke sekolah itu bukan nggak ada motivasi untuk belajar, ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar sungguh-sungguh, ingin Ya, ingin menyerap materi pembelajaran di hari itu apa yang disampaikan guru. Jadi mereka itu tidak ada berpikir sampai sejauh itu, Bu. Berbeda dengan murid-murid yang memang ada dukungan dari orang tuanya gitu kan. Mereka semangat belajar, kemudian mereka benar-benar ingin tujuan berangkat sekolah itu untuk belajar, menuntut ilmu. Jadi mereka tuh benar-benar memperhatikan apa sih yang disampaikan oleh guru, menyimak benar-benar dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu, Bu. iya, jadi kurangnya keaktifan anak juga sangat mempengaruhi bagian pembelajaran, Bu, ya. Nah, ada nggak, kondisi ideal yang Tentunya Bu, kondisi ideal kalau kita sebagai guru itu ya tentunya kita inginkan itu adalah anak-anak kita itu dapat berperan aktif semuanya dalam kegiatan pembelajaran. Mereka tuh dapat iya, menghadirkan fokus di setiap materi yang kita sampaikan. Jadi mereka tuh benar-benar tahu tujuan pembelajaran itu apa yang disampaikan guru itu, untuk apa sih tujuan pembelajaran hari itu. Mereka benar-benar tahu dan aktif mengikuti. Jadi nggak hanya di kelas itu sibuk sendiri, kadang main-main sendiri, malah kadang ngantuk-ngantukan gitu. Jadi saya
menginginkan kondisi ideal murid saya tuh berperan aktif semua dalam pembelajaran. Iya, itu bagus sekali Bu, menginginkan kondisi, ideal anak semua aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk menuju kondisi ideal itu kan tentu ada yang Ibu lakukan ya? Kira-kira apa yang, Ibu lakukan untuk supaya siswa itu lebih aktif? Yang saya lakukan ya Bu untuk menumbuhkan keaktifan dalam pembelajaran itu, saya bisa memberikan seperti permainan gitu Bu dalam pembelajaran, seperti saya memberikan kartu ya Bu ya, time token kartu saya berikan kepada anak-anak. Jadi saat pembelajaran mereka itu bertanggung jawab, untuk memegang kartu yang mereka punya ini. Jadi jika mereka sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu mereka bertanya ataupun mereka memberikan tanggapan, umpan balik atas pertanyaan atau jawaban dari teman yang lainnya, berarti mereka sudah terbebas Bu, mereka sudah berpartisipasi aktif, mereka melepaskan kartu tersebut. Namun jika memang mereka sama sekali belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, ya mereka masih memegang kartu ini. Mereka harus bertanggung jawab gimana sih supaya bisa melepaskan kartu ini dengan berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, mereka bisa bebas apa yang ingin mereka sampaikan, memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan temannya. Seperti itu, Bu. Nah, jadi itu hal yang, sudah Ibu lakukan ya dengan satu kartu, gimana sih supaya kartu ini bisa lepas? Tentu saya lebih aktif. Nah, jadi anak berpikir seperti itu ya. Nah, Iya. kalau di rating nih Bu, 1 sampai 10, yang sudah Ibu lakukan ini, kalau 1 sampai 10 itu di skala berapa nih Bu? Kalau menurut saya ya Bu, kalau di rating antara 1 sampai 10 apa yang sudah saya lakukan itu di antara 7 sampai 8 sepertinya Bu Irma. Karena kan tapi kan kalau ini memang yang saya lakukan itu walaupun menimbulkan keaktifan tetapi itu masih dalam kondisi mungkin mereka terpaksa ya Bu Irma gitu. Iya. Yang saya inginkan itu mereka itu tidak ada paksaan sama sekali gitu. Bagaimana gitu supaya mereka itu tidak ada paksaan sama sekali untuk tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu Irma. Iya, kalau, mengharapkan anak ini aktif, kemudian tanpa keterpaksaan, Ibu ada nggak rencana yang akan Ibu lakukan? Atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan supaya anak ini menjadi aktif dan tidak terpaksa? Iya Bu Irma, menurut saya yang saya akan lakukan ke depannya itu ya untuk menumbuhkan keaktifan murid-murid itu yang tumbuh dari diri mereka sendiri ya, tanpa harus adanya paksaan dengan bermain kartu tadi. Saya merencanakan ya untuk membuat pembelajaran yang menggunakan metode yang menarik, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan berpihak pada peserta didik tentunya Bu Irma. Jadi kita di sini ingin menumbuhkan keaktifan belajar mereka dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Seperti saya juga bisa memberikan ice breaking untuk memotivasi semangat mereka. Jika mereka sudah kadang kan dalam pembelajaran itu udah mulai jenuh. Nah, saya akan berusaha memberikan ice breaking yang menarik. Jadi tentunya di sini saya yang sangat berperan aktif ya Bu Irma. Mungkin saya banyak menggali potensi lagi dengan mungkin belajar untuk berlatih merancang ice breaking yang menarik, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan untuk merancang metode atau media pembelajaran yang menarik. Mungkin itu rencana saya ke depannya, Bu Irma. Rencana yang sangat luar biasa, Bu, ya. Ada nggak, Bu, yang membantu Ibu melaksanakan rencana itu? Yang membantu saya untuk menyusun rencana ini tentunya dari sekolah itu ya tentunya kepala sekolah, kemudian berkolaborasi juga dengan teman sejawat, dan di sini tentunya yang saya sangat butuhkan itu adalah peran dari
orang tua dari murid tersebut, Bu Irma. Jadi mungkin Iya. nanti saya akan berkolaborasi untuk memanggil wali murid tersebut dan kita akan berbincang mungkin untuk menemukan solusi yang terbaik apa. Karena kan kalau dalam pendidikan itu bukan hanya kita sebagai guru saja ya Bu ya yang untuk memajukan pendidikan anak, tetapi kita benar-benar memang harus berkolaborasi dengan wali murid, tidak bisa hanya kita sebagai guru saja. Mungkin itu Bu Irma yang dapat membantu saya ke depannya. Iya, jadi ada pihak sekolah, kemudian ada orang tua juga yang akan membantu melaksanakan rencana Ibu. Nah, kapan nih Ibu rencananya akan bisa dilaksanakan rencana itu? Nah, rencana ini insya Allah Bu Irma secepatnya saya Iya. akan melaksanakan rencana ini karena dalam pembuatan ice breaking mungkin ya sudah ada beberapa yang sudah saya rancang-rancang nantinya mungkin besok sudah saya bisa terapkan di kelas saya juga untuk metode pembelajaran mungkin nanti saya akan membuat media-media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan Canva supaya anak-anak itu nanti lebih menarik mengikuti pembelajaran saya ke depannya, Bu Irma. Iya, luar biasa itu, Bu. Kemudian ada nggak, Bu, komitmen yang Ibu lakukan supaya rencana Ibu tuh berjalan dengan baik? Kalau untuk komitmen ya Bu Irma menurut saya tuh ya kalau komitmen kita tentunya ya inginnya konsisten ke depannya ya Bu Irma secara Iya. terus-menerus tapi ya di sini saya juga berusaha kadang kita juga terbentuk dengan banyaknya kegiatan, aktivitas gitu karena kan untuk merancang media atau metode pembelajaran yang menarik itu kan juga membutuhkan waktu dan membutuhkan pemikiran tentunya ya Bu Irma. Jadi ya saya berusaha ke depannya untuk konsisten gitu. Iya, Bu. Kalau dukungan dari pihak lain ada, Bu? Kalau untuk dukungan dari pihak lain, kalau untuk dari pihak Mhm. sekolah sendiri tentunya dukungan sarana dan prasarana, kemudian dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat itu kalau menurut saya di sekolah saya itu sudah sangat mendukung Bu Irma selama itu ada hal-hal positif untuk kemajuan pendidikan pembelajaran di sekolah kami, ya mereka mendukung sarana dan prasarana alhamdulillah juga sudah terpenuhi. Mungkin di sini yang perlu saya tingkatkan lagi adalah dari dirinya saya sendiri Bu Irma, dari intern saya sendiri untuk mengembangkan kompetensi saya dalam menggali ilmu lagi untuk menerapkan pembelajaran, metode atau media pembelajaran yang menarik lagi untuk murid supaya meningkatkan keaktifan belajar mereka. Iya, jadi kalau dukungan pihak sekolah juga sudah mendukung ya, Bu, ya. Nah, Alhamdulillah sudah. iya, kemudian, meningkatkan kompetensi, Ibu sebagai guru di sana ya, supaya, lebih menarik, perhatian siswa supaya lebih aktif lagi, gitu, Bu, ya. Kalau perasaan Ibu gimana nih setelah ngobrol sekian detik ini? Alhamdulillah Bu Irma setelah berbincang-bincang sama Bu Irma nih, saya menjadi lebih terbuka gitu Bu. Apa sih yang harus saya lakukan ke depannya? Apa sih yang harus saya rancang untuk ke depannya membuat pembelajaran yang menarik supaya murid-murid saya ini nggak males-malesan lagi, supaya mereka itu aktif. Jadi dari yang kita bincang-bincangkan tadi, yang kita obrolkan tadi, Bu Irma itu sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi apa sih yang bisa saya lakukan untuk permasalahan saya ini. Iya, Terima ada kasih sekali lagi ya Bu Irma. iya, Bu, sama-sama. Ada hal lain ya, Bu, yang ingin disampaikan? Untuk saat ini mungkin cukup itu saja Bu Irma, kendala yang saya rasakan sudah terjawab, saya sudah menemukan solusinya. Mungkin ke depannya jika ada yang perlu saya sampaikan lagi, saya bisa nanti menghubungi Bu Irma kembali. Oh, iya, Bu, aman itu. Saya jadi nggak sabar nih nunggu Ibu, minggu depan gimana, prospek ke depan untuk keaktifan siswa ini. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Bu. Ya, sampai ketemu minggu depan, Bu, ya. Ya, baik Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Nanti yang ini di
Hah? Nanti yang ini pembicaraan kita yang belakang ini nanti dipotong. Iya, dipotong Ini aja udah nanti. boleh stop atau belum ya? Tadi loh 30 menit katanya kan, emang masih ada berapa lagi sih? Kecepatan ya kita ya? Enggak ah. Enggak ya kan? Kayaknya tadi sekitar 16 berapa? 16.14 atau 16.15 kita masuk tadi. Bentar Eh, lagi habis juga kayaknya. kalau 16.15 ya udah bentar lagi. Iya. Atau refleksinya juga harus diisi, Bu ya? Tadi nggak ada kayaknya kan disuruh, Ibu. Heeh. Udah tunggu dulu, Bu. Iya. Bisa deh. Apa kembali Bu Juni ini? Unmute, Bu. Kebiasaan. Nanti takutnya kalau kita kembali ada yang belum selesai di situ nanti. Oh Soalnya iya. belum disuruh kan. Saya tuh tadi connect 4, Bu Irma. Bu Irma itu SMP ya? Iya, Bu. SMP unit 4 itu? SMP di dusun. Oh, saya kirain SMP unit 4 itu. Pengennya kalau besok bisa di situ. Iya ya, Bu, kan lebih dekat kan. Heeh. Tapi kalau Bu Irma udah P3 kah? 8 Belum. Bu. Biasanya kalau P3K kan di sekolah Indo. 9. Udah enggak ada. Berapa lama perjalanan Ibu dari rumah ke Mana Bu? Dari 30 menitan, Bu. lumayan ya. Mm-mm. PP sejam. Capek di jalan, Bu. kan habis 8 9. Itu 9 ada temen mainnya ya, Bu, di rumah dia. 9 kenapa Bella? Iya ini. Baru saya bilang tadi malah bengak-bengok. Biasalah, Bu, anak-anak ya kayak gitu. Ini tengok nih. Itu 10.
Mana? Satu. Gini. 8. Habis 8. Ya 8-nya mana? Kenal dulu. Adik apa? Di situ Adik belum makan. kita buat orang lah. Udah. Ini mampu abang kan belum makan. Kalau tidak makan. Ya. Adik bawa kucing. Belum mandi. Ini belum mandi. Mencas. Afnan, Pak. Bolaku mana, Bu? Bu. Tanya Mbah. Pak. Pak. Bolaku mana? Kembali apa ya Bu Juni ya? Ya coba ya Bu kita masuk lagi. Tunggu, ini saya stop recording ya ini ya? Iya di stop dulu Bu. Saya Nanti stop. nyimpennya ke Bu Fasil itu. Bismillah, semoga kesimpan. Nggak simpen yang ulang. Soalnya kan belum pernah. Iya. Tak stop ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.